Apa jadinya One Piece jika romance menjadi bagian penting di serial ini? Bahkan Oda sendiri telah memberikan jawaban menarik nih tentang hubungan cinta di balik perjalanan One Piece dimulai dari Sanji dan Puding, bahkan kisah tersembunyi di antara Doflamingo dan juga Viola. Nah, garis besar di sini video ini kita akan bahas terkait hal unik yang Oda sajikan di serial One Piece, dan tentu saja di sini kita akan bicarakan tentang romance yang sangat unik di serial One Piece ini. Makanya pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Oke, seperti yang kita semua tahu sejak awal, Oda pernah men-state kalau kisah percintaan tidak akan dimunculkan di serial One Piece ini, dan cinta yang ada hanyalah cinta akan petualangan atau romance. Yang dimaksud pula bukanlah romansa ke arah romantis, melainkan mungkin romansa ke arah sisi petualang yang bukankah kita dapatkan juga di chapter 1 One Piece yang memiliki judul sebagai Romance Dawn, yang bahkan sampai sekarang kita belum pernah melihatkan adanya hubungan romantis terutama antara karakter utama seperti Luffy, Zoro, dan juga Nami. Karena Oda ingin menjaga esensi cerita nih sebagai kisah yang lebih berfokus ke impian, petualangan, dan ambisi saja. Nah, tapi sadarkah kalian kalau Oda sebenarnya kemakan kata-katanya sendiri, di mana ada beberapa bagian terutama plot yang menghubungkan dengan beberapa kisah percintaan atau romantis di serial One Piece ini, atau mungkin bisa dibilang ya untuk masalah romance tidak benar-benar absen di serial One Piece karena ada banyak sekali nih hubungan cinta yang dimainkan secara halus dimulai dari latar belakang, dan bahkan ada juga beberapa diantaranya yang menjadi bagian penting yang seperti bisa bilang menjadi alur atau plot untuk cerita ke depannya. Mari kita mulai dari beberapa hubungan sepihak nih alias cinta bertepuk sebelah tangan, dimana tentu saja momen-momen seperti ini pasti akan dibuat semacam jokes oleh Oda, dimana tentu saja orang yang sudah bisa kalian tebak yang paling sering dimunculkan adalah Babang Sanjay kita. Sejak awal serial One Piece dimulai, Sanji emang di branding oleh Oda sebagai sosok yang mencintai semua jenis wanita, dan dia pula ingin menarik perhatian dari wanita manapun. Ya, dimulai dari Nami, Robin, Puding, bahkan cewek-cewek lain yang ada di sepanjang cerita berjalan. Tapi sayangnya untuk case ini Sanji selalu bertepuk sebelah tangan lagi-lagi karena keinginan Sanji juga untuk dapat mencintai semua wanita yang aduh ini waruh banget nih untuk Sanji. Ya, lagi-lagi untuk Babang Sanji ini bukan Mokondo nih alias modal konsisten dan doa saja. Bahkan selain Sanji juga masih ada sosok-sosok lain juga nih yang memiliki kisah cinta tragis alias bertepuk sebelah tangan. Ya, contohnya seperti Absalom, juga ada Vanderdecken. Untuk Absalom sama lah ya, dia ingin menikahi Nami, tapi iya kali macem-macem loh ingin nikahin navigator cantik kita. Dan untuk Vanderdecken kita tahu kan dia ingin menikahi Shirahoshi yang bahkan sudah dari bocil ingin dia tag sejak lama, yang benar-benar pedofil banget nih untuk Vanderdecken. Ya, kalau kita tahu sih tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan power dari Shirahoshi selaku dia adalah seorang ancient weapon dari Poseidon. Tapi baik lagi, walau Oda bilang kalau tidak ada unsur romansa, tetapi bukankah beberapa hal tadi menjadi plot yang berjalan untuk serial One Piece? Ya, baik lagi kecuali Sanji lah ya, karena mayoritas untuk Sanji ini banyak hanya menjadi jokes saja. Dimana Absalom dengan ingin menikahi Nami, maka kita mendapatkan plot tambahan terkait Sanji yang bahkan akan mengejarnya sampai ke ujung dunia dan dia yang benar-benar marah. Lalu mungkin untuk Vanderdecken yang lebih penting lagi, karena hasratnya untuk menikahi itu, bahkan itulah yang membuat arc dari Fishman Island benar-benar bisa terjadi, karena siapa sangka Vanderdecken dia melempar manusia untuk membukakan pintu kerajaan yang akhirnya arc pun berjalan seperti yang kita lihat di Fishman Island. Dimana di sisi lain Oda pun pernah menunjukkan nih hal menarik dan mungkin ini semacam 18 plus di arc dari Dressrosa, dimana ini adalah hubungan antara Dovi atau Doflamingo dengan Viola, dimana di SBS volume 83 Oda berkata kalau hubungan di antara Dovi dan juga Viola ini bersifat lebih intim, dimana hal ini terjadi karena ada yang menyadari kenapa sih Viola memanggil Doflamingo dengan sebutan berbeda, atau mungkin dia memanggilnya dengan kata Dovi saja, dimana untuk para officer lain bahkan ada yang memanggilnya Tuan Muda dan bahkan dengan sebutan-sebutan yang lebih sopan. Tetapi kenapa Viola memanggilnya dengan sebutan santai? Dan Oda pun menjawab kalau ada hubungan intim di antara keduanya, yang ini pun tidak Oda jawab secara implisit. Ya, kalau dari
porsi keduanya sih ya cukup mencurigakan lah ya. Dovi yang hot dan bahkan Viola juga yang super wadaw. Jadi ya kalau ada sesuatu yang terjadi di belakangnya kita tidak tahu. Ya walaupun terkait romance di antara kedua ini tidak dieksplor lebih jauh oleh Oda di manga, tetapi ya lagi-lagi kenapa Oda memunculkan di SBS karena pasti agar membuat kita membaca memiliki interpretasi yang berbeda di antara kedua orang tadi. Kalau juga nih ada hubungan unik yang sepertinya sudah terjalin sangat-sangat lama sekali juga, yaitu antara Rayleigh dan Saki. Ya walau hubungan mereka tidak pernah ditunjukkan secara langsung, tetapi banyak sekali petunjuk yang kita miliki. Saki menyebut Rayleigh bahkan sebagai suaminya dan mereka pun hidup bersama di Sabundi Archipelago. Ya terlihat juga kan bagaimana keduanya selalu terlihat bersama jika dihubungkan dengan badai cinta nih yang terjadi ke ratu-ratu di Amazon Lily, yang bukankah kita tahu Saki adalah Ratu Amazon Lily 2 generasi sebelum Hancock. Dia pergi meninggalkan kerajaan lagi-lagi untuk mengejar cintanya yang jika tidak maka dia akan mati. Yang bukankah jika Rayleigh lah sosok yang menjadi badai cinta yang dimiliki oleh Saki, itu akan sangat masuk akal kenapa dia bisa hidup sampai saat ini. Ya tetapi selain beberapa hubungan yang tadi kita bahas, terdapat beberapa hal unik juga alias hubungan-hubungan yang sudah terkonfirmasi. Dimana kalau sebelumnya kita bilang Sanji ini selalu bertepuk sebelah tangan, tetapi ada juga di mana dia yang benar-benar sudah baper, yang tentu saja itu adalah arc cinta paling emosional yang ada di serial One Piece, yaitu Whole Cake Island ketika Sanji akan menikahi Pudding. Dimana kita tahu kalau semua itu hanyalah pernikahan politik dan akal-akalan dari Big Mom saja, yang awalnya pula bahkan Pudding berniat menggunakan Sanji untuk semua hal tadi. Yang bahkan kita mendapatkan momen sakit hati sepanjang sejarah dari babang Sanjay kita ketika dia mendengar kata-kata Pudding yang sangat menyayat hati. Dimana ketika Sanji yang sudah tulus untuk menikahi Pudding agar bisa selamat dari Big Mom, ternyata semuanya hanyalah sebuah kebohongan. Ya untunglah kegalauan Sanji kembali membaik setelah bertemu dengan kaptennya yaitu Luffy, yang akhirnya mereka pun menjalankan rencana yang kita lihat sendiri dari arc tersebut. Disinilah Pudding yang tadinya mau merencanakan hal jahat, ternyata malah berbalik menjadi jatuh cinta dan baper ke babang Sanjay kita. Karena ternyata Sanji ini tulus, dia mencintai Pudding walau memiliki mata tiga yang semua orang membencinya, tetapi Sanji malah memuji keindahannya. Disitulah plot pun berjalan di sisi kisah cintanya. Pudding akhirnya ikut membantu Sanji untuk membuat kue. Bahkan momen misterius adalah ketika Pudding menghapus ingatan Sanji yang pasti untuk membuat Sanji tidak merasa bersalah dan terus melanjutkan petualangannya bersama topi jerami. Sanji yang melakukan, ternyata dia juga yang menyesali dan nangis setelah melakukan hal tersebut. Ya ini mah tipikal cewek kak banget lah. Yang tapi kira-kira apakah hubungan di antara kedua orang ini akan berlanjut terus di masa depan? Menurut kalian seperti apa? Coba tuliskan di kolom komentar. Atau mungkin kalau kalian punya alternatif dari babang Sanji kita akan suka dengan siapa, tuliskan juga di kolom komentar ya. Nah dimana selain Sanji dan Pudding ada orang lain juga nih yang hubungannya terbilang cukup sukses bahkan sampai menikah, dan tentu saja dia adalah Sai serta Baby Five. Ya dimana kisahnya bisa dibilang lumayan mirip, dimana untuk Baby Five sebagai sosok yang merasa kalau dia tidak berguna sejak lahir, dan Sai pun pada akhirnya berkata kalau dia berguna, dan dari situlah Baby Five akhirnya baper dan akan melakukan apapun untuk Sai tersebut. Tidak hanya berhenti di sana untuk plotnya, tetapi ternyata mereka benar menikah seperti yang kita lihat di cover story. Ya dimana beberapa kisah lain juga yang masuk adalah seperti kisah dari Chiffon dan juga Lola, dimana Chiffon menikah dengan BG plus beberapa mini plot juga nih karena mereka bahkan sampai memiliki anak yang memang tidak terlalu deep untuk masalah percintaan yang Oda explore dari satu karakter ini. Tapi ada juga hal yang lain, yaitu Lola yang akhirnya menikah dengan Gotti. Untuk Lola ini entah nih bakal dibawa kemana, karena bukankah dia sosok yang nolak Pangeran Loki yang ini sangat gila banget, karena bahkan Loki sekeren itu Lola ada yang bilang kayak Gucci yang aduh ini jahat banget. Nah makanya dari beberapa hal tadi bisa disadari kan banyak momen romansa ini yang terjadi utamanya setelah time skip, dimana Oda dulu berkata kalau tidak akan memasukkan percintaan, tetapi toh walau nggak deep banget tapi banyak juga kan momen percintaan yang terjadi di serial ini. Dan satu yang paling menyedihkan sih tentu saja tidak lain dan tidak bukan adalah kisah dari Senor Pink dan juga Lucian, yang wah ini mah idaman para cewek kak banget melihat
cowok kayak Senor Pink. Tapi kalau seperti itu, kira-kira menurut kalian apakah bakal ada lagi nih momen-momen romansa yang Oda tunjukkan di serial One Piece ini? Karena mungkin buat yang terbaru ya hubungan antara Jinny dan Kuma, tetapi itu pun tidak benar-benar intens, dimana Kuma yang menyukainya tetapi dia cuma diam saja, dan Jinny yang terus menyatakan perasaannya tetapi pada akhirnya harus berakhir dengan tragis. Ya mungkin beberapa list untuk hubungan-hubungan romantis yang selalu ramai dibicarakan, tentu saja yang paling utama seperti hubungan antara Luffy dan juga bawah Hancock. Ya walau sejauh ini Hancock ini cinta bertepuk sebelah tangan sih, yang apakah Luffy pada akhirnya akan mau menikahinya? Karena woi, ini Hancock nih, masa dia tidak mau? Kayak waduh, ini bener-bener sayang banget. Ya walaupun memang ada alasan jelas sih kenapa Luffy nolak, karena Luffy memang masih fokus dengan petualangannya, dan juga jangan lupa Luffy ini masih bocah coy, dia masih 19 tahun. Tetapi kalau untuk di masa depan ya mungkin aja kalau Luffy bener-bener mau dengan Hancock. Ya walau jujur untuk saya sendiri lebih suka sih hubungan atau chemistry di antara Luffy dan Nami, yang wah ini Lunami ini benar-benar sangat oke banget. Tapi kalau menurut kalian seperti apa? Lagi-lagi apa momen romance yang kalian suka di serial One Piece? Coba tuliskan di kolom komentar. Ya mungkin entah apakah antara Usopp dan juga Kaya, atau bahkan dulu sempat ramai masalah Zoro dan juga Robin, atau bahkan Franky dan juga Robin. Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Nah jadi itulah untuk video pembahasan terkait beberapa hal romance atau percintaan di serial One Piece yang awalnya Oda anti banget seperti itu, tapi ternyata toh bukankah perjalanan cerita Oda menambahkan juga kan bumbu-bumbu percintaan di serial One Piece ini. Duh, ada nyamuk. Nah seperti biasa, like aja video kalian suka, dislike kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.